mau tanya nih, siapa yang pernah pingsan ketika upacara? Kira-kira kenapa ya? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Rahma. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik ya. Oh ya, siapa yang hari ini belum bersyukur? Hayo, jangan sampai lupa ya. Sebab Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita semua. Kita bisa melihat keindahan alam, mendengar bunyi-bunyian, menghirup udara, dan masih banyak lagi. Semua itu tentu saja atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami sumber energi paling utama yang ada di bumi. 2. Menentukan mana kegiatan yang lama dan mana kegiatan yang sebentar. 3. Menentukan perilaku yang menunjukkan penghematan sumber energi di rumah. 4. Memahami cara menjaga dan melestarikan sumber energi. 5. Menggunakan kosakata terkait sumber energi dalam komunikasi sehari-hari. 6. Mendata macam-macam kewajiban di rumah terhadap sumber energi. 7. Memahami tentang hak dan kewajiban dalam menghemat sumber energi. Makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan energi untuk tetap hidup. Makhluk hidup itu apa saja sih? Ya, benar. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, salah satu sumber energi bagi makhluk hidup adalah makanan. Ya, makanan yang setiap hari kita makan, seperti nasi dan roti. Oleh karena itu, terkadang ada siswa yang pingsan ketika upacara karena pagi sebelum mereka berangkat tidak sarapan dulu. Bagaimana dengan adik-adik? Jangan lupa sarapan ya. Matahari adalah sumber energi paling utama yang ada di bumi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat Tuhan yang tak tertandingi ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk mewujudkan rasa syukur kita. Burung-burung
Adik-adik, apakah kalian tahu kalau kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan waktu? Iya, waktu. Jam. Benar sekali. Nah, kegiatan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan ada kegiatan yang membutuhkan waktu sebentar. Kegiatan lama itu seperti menjemur pakaian, dan kegiatan yang sebentar seperti makan. Yuk, kita belajar bersama-sama mengelompokkan mana kegiatan lama dan mana kegiatan yang sebentar. Manakah kegiatan yang lama? Ya, benar. Kegiatan lama adalah memasak. Manakah kegiatan yang sebentar? Ya, benar. Kegiatan yang sebentar adalah minum. Manakah kegiatan yang lama? Ya, kalian benar lagi. Kegiatan lama adalah mencuci. Manakah kegiatan yang sebentar? Ya, benar. Kegiatan sebentar adalah menggosok gigi. Selain matahari, tubuh kita juga memerlukan air untuk tetap hidup. Kita memerlukan setidaknya 3 liter air setiap harinya. Lalu, bagaimana jika kurang dari itu? Tubuh kita akan terasa lemah. Oleh karena itu, kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Namun, tidak setiap rumah memiliki persediaan air bersih yang cukup. Bahkan, mereka harus membeli air untuk tetap bertahan hidup. Maka dari itu adik-adik, kita harus melakukan penghematan air agar air bersih kita tidak cepat habis. Yuk, kita kelompokkan mana saja kegiatan yang menghemat air dan mana yang bukan. Manakah kegiatan yang menghemat air? Adik-adik, Kak Rahma mau tanya nih, apakah kalian pernah merasakan lapar? Pastinya pernah dong ya. Lalu, bagaimana jika kalian merasa lapar itu? Pasti tubuh kalian jadi lemas, bukan? Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Oleh sebab itu, tubuh kita memerlukan asupan makanan untuk tetap beraktivitas. Makanan yang kita makan ada 2 jenis. Ada yang berasal dari hewan dan ada yang berasal dari tumbuhan. Tapi sebagian besar kita memakan dari tumbuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap melestarikan tumbuhan dan juga hewan. Selain makanan, tubuh kita juga memerlukan air untuk diminum. Namun, sekarang ini banyak sumber air yang sudah tercemar oleh
semua sumber air tercemar oleh limbah dan sampah, lalu dari mana kita mendapatkan air bersih untuk diminum? Untuk tetap melestarikan sumber energi, kita harus melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan penghijauan. Dan yang ketiga yaitu tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat yaitu menggunakan air dengan secukupnya. Bu Guru, tadi kan Siti sudah belajar tentang sumber energi. Ada matahari, makanan, dan air. Sebenarnya masih ada sumber energi yang lain tidak sih, Bu? Nah, betul Siti. Selain matahari, makanan, dan air, masih banyak sumber energi yang lain seperti udara. Wah, udara? Kenapa udara bisa disebut sumber energi, Bu Guru? Karena di dalam udara terdapat oksigen yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Jika manusia tidak menghirup oksigen, maka akan mati. Selain itu, udara yang bergerak juga dapat dimanfaatkan menjadi listrik. Nah, udara yang bergerak inilah yang disebut sebagai angin. Oh, begitu ya Bu Guru. Lalu, bagaimana caranya angin menjadi listrik, Bu Guru? Angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Nah, generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Ya Bu Guru. Ayo, kita lihat pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia. Letaknya di Sidrap, Sulawesi Selatan. Adik-adik, siapa yang pernah naik motor atau naik mobil? Kira-kira kenapa mereka bisa jalan ya? Untuk menggerakkan mobil dan motor diperlukan BBM atau bahan bakar minyak. Nah, jika tidak menggunakan BBM, maka mobil dan motor tidak bisa menyala. Akan tetapi, proses pembuatan BBM memerlukan waktu yang sangat lama. Sedangkan manusia yang ada di bumi semakin banyak jumlahnya, sehingga penggunaan BBM akan terus meningkat. Untuk itu adik-adik, kita harus melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Adik-adik, kita punya kewajiban loh untuk menghemat sumber energi agar tidak cepat habis. Kewajiban kita itu antara lain: 1. Tidak membiarkan air keran terbuka setelah dipakai. 2. Tidak menghamburkan air saat mandi. 3. Mematikan lampu yang tidak diperlukan.
Nah, setelah memenuhi kewajiban tersebut, kita bisa mendapatkan hak yang pertama, yaitu kita bisa mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Dan yang keempat, yaitu menyalakan televisi untuk hiburan. Jadi adik-adik, kita harus melakukan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah melakukannya? Nah, itu tadi adik-adik penjelasan mengenai materi sumber energi dari Kak Rama. Bagaimana? Seru bukan? Kita jadi tahu bahwasanya Tuhan telah memberikan sumber energi kepada kita semua agar kita tetap hidup. Untuk itu, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak cepat habis. Cukup sekian dari Kak Rahma. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat ya untuk adik-adik. Bila ada kesalahan, Kak Rahma mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.